الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya, agar kita menjadi orang yang berbahagia dunia sampai akhiratnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat kita dapat melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, marilah kita sebagai hamba Allah selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, selalu menilai diri kita masing-masing. Termasukkah kita orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk itu sekali lagi marilah kita menilai diri kita masing-masing. Kalau toh perbuatan kita, kalau toh amal kita selama hidup ini tidak sesuai dengan kehendak Allah atau sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas dasar itulah pada pokok bahasan pada kesempatan ini adalah siapa di antara orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang dicintai Allah, yang pertama yaitu orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa ajaran-ajaran agama Islam sebagai tuntunan bagi kita manusia hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kita wajib mengikuti seluruh ajaran-ajarannya, melaksanakan segala ketentuan dan mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk melaksanakan puasa. Kita sebagai umatnya wajib melaksanakannya, walaupun amat berat untuk dilaksanakan. Dan insya Allah dengan demikian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah
dan insya Allah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka cintailah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas tadi mengandung maksud bahwa agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah, maka kita wajib mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa seluruh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya orang Islam, alangkah bahagianya orang mukmin yang senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah termasuk orang-orang akan berbahagia dunia sampai akhiratnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang paling dicintai Allah yang kedua, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11 yang berbunyi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan memelihara janji, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah yang akan mewarisi, yaitu surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Ayat di atas tadi mengandung maksud bahwa agar kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang memelihara amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai khalifah fil ardi, kita manusia wajib mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan manusia bila dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Di samping kelebihan akalnya, kita wajib melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh anak adalah salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jaga, yang wajib kita didik, dan yang wajib kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Agar supaya anak tersebut terampil dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya orang tersebut di atas, insyaallah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara orang-orang yang dicintai Allah yang ketiga adalah wa ahdihim ra'un, menepati janji. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat ini telah banyak bentuk-bentuk penipuan, maka kehidupan akan dipenuhi oleh manusia-manusia yang suka mengobrol janji dan tanpa bukti. Kejujuran hanya sampai di mulut saja. Kalau keadaan sudah seperti itu, maka ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat ini akan terganggu. Untuk itu, haruskah kita mampu untuk menepati janji? Haruskah kita mampu dapat dipercaya satu sama lain? Insyaallah, agar di penghujung hidup kita ini, insyaallah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang keempat, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang memelihara salatnya. Di dalam kita melaksanakan ibadah salat tersimpul sejumlah pengakuan dan penyerahan diri. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah juga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hal itu sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hati kita mungkin bertanya, saya ini sudah melaksanakan sholat dengan baik dan tertib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh secara rutin. Tapi kenyataannya perbuatan saya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Al-Quran. Kalau memang demikian, tolong dievaluasi, tolong dinilai diri kita masing-masing. Sudahkah sholat kita memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada penghujung khutbah ini marilah kita selalu munajat kepada Allah. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita termasuk orang yang berbahagia dunia sampai akhiratnya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittiqati wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi وسنى بملائكة المخطبة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر